الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني إلى قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدار آمين. ونقل شيخنا ابن زياد المختار المتبع إلى أهل الزوج لزوجته بعد العقد بسببه فإنها تنفذ ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. ونقل شيخنا ينقل oleh guru kami Ibnu Ziyad Al-Yamani أن تداوم الخيار إذا أهدى الزوج للزوجة apabila menghadiahkan seorang suami kepada istrinya ba'dal 'aqdi setelah terjadi akad nikah. Berarti baru menikah. Akad nikah sudah selesai akad nikah, kemudian dia menghadiahkan kepada istrinya sesuatu. Bisa babihi, itu bisa babil 'aqdi. Fa innaha tamliku. Maka sesungguhnya istri tersebut memiliki barang yang dihadiahkan oleh suaminya. Wala yahtaju ila ijabin wa qabul. Tidak butuh kepada adanya ijab dan qabul. Menunjukkan bahwa hibah tersebut adalah diwajibkan adanya ijab dan qabul. Kemudian di sini beliau Shahihul Mu'in menukil fatwa Ibnu Ziyad dari fatwa menukil fatwa Ibnu Ziyad berikut yang menjelaskan tentang hadiah. Tentang hadiah, jelaskan hadiah itu tidak membutuhkan ijab dan qabul. Yang membutuhkan ijab dan qabul tersebut hanya hibah. Merasa menunjukkan hadiah dan sedekah tersebut tidak harus ada ijab dan qabul. Oleh karena ini di dalam kitab I'anah beliau mengatakan hada la yula'imu man qablaha. Bahwa ini penukilan tentang masalah hadiah seorang suami kepada istri tersebut itu tidak sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Fa innahu fil hibah allati tahtaju ila sighah wa hada fil hadaya allati la tahtaju ila sighah. Yang sebelumnya tersebut membahas mengenai hibah yang membutuhkan adanya sighah ijab dan qabul, sementara yang ini adalah membahas mengenai hadiah yang tidak membutuhkan adanya ijab dan qabul. Berarti tidak cocok antara yang ini dengan yang sebelumnya. Perhatilah para bapak nikah, hadiah yang diberikan oleh suami tersebut kepada istrinya nikah, meskipun tanpa ijab dan qabul, jelas hadiahnya dianggap. Wa min dzalika, dan di antara perkara yang tidak membutuhkan kepada ijab dan qabul, ma yadfa'uhu ar-rajulu ila al-mar'ati subh az-zawaj, sesuatu yang menyerahkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, maksudnya subh az-zawaj itu pada waktu pagi hari pernikahannya, mimma yusamma subhiyatan fi 'urfina, itu berupa sesuatu yang dinamakan subhiyah pada uruf kami, uruf kita, yaitu uruf mereka mungkin di seluruh Arab yang terjadi uruf atau kebiasaan yang itu boleh disaksikan, mungkin itu merupakan adat istiadat mereka ketika. Berarti ini ke apa yang diserahkan oleh suami tersebut oleh subhiyah ini ke, meskipun tanpa ada ijab dan qabul, jika dihukumkan sah. Wa ma yadfa'u, dan yang kedua adalah wa min dzalika, dan termasuk perkara yang tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul, ma yadfa'uhu ilaiha, ay ma yadfa'u az-zawju ila zawjati, sesuatu yang menyerahkan oleh suami tersebut kepada istrinya, idza ghadibat, apabila istrinya marah. Misal sini lonto, apa dia pergi sesuatu tu ini misal, apa dia nabi sini pergi misal ni ke, ada yang sah enggak sih,
Berarti nikah juga la yahdaj ilal ijab wa qabul. Berarti pemberian hibah yang perlu memberikan kepada seniman yang kena tomeh, yang kena sirik atau ini ada yang satu duduk marak nikah itu tidak membutuhkan ijab dan qabul. Hibahnya dianggap sangat besar. Atau tazawwaj alaihi, atau suami tersebut menikah di atasnya. Berbeda dengan marak nikah mama ni melari malik. Seniman Senima ayah semama melari malik. Jadi untuk meredam sili seniman tersebut marak nikah, akhir bin dengan seniman sesuatu. Berarti nikah juga tidak membutuhkan pada ijab dan qabul. Jujur, jangan yang terjebak, jangan sedangan. Jujur, suatu gengsi jangan nangis. Yang terima marak nikah, jujur bertaduk dia nikah jadi. Fa'inna dalika, maka sesungguhnya demikian tersebut tamlikuhul mar'atu, itu memilikinya oleh perempuan tersebut. Gambaran seorang ini dia sini ada teduk, sendiri Nabi misal tadi, sendiri radio misal sendiri Nabi, HP ni duduk, ada sini teduk. Berarti tamlikuhul mar'atu, maka memilikinya oleh perempuan tersebut, oleh istri tersebut, bimujarrad ad-daf'i ilaiha, hanya dengan menyerahkan kepadanya. Yang kedua, metode ini buat HP terbaru, buat milik. Berarti itu sudah jadi milik istri. Meskipun dia kena aku milik. Meskipun dia dari ijab dan qabul. Indah. ثم قال ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة. Dan tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul qat'an ay bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama ke sadaqah pada sadaqah. Seperti mana itu yang boleh juga. Adapun dalam sedekah jika tidak harus ada ijab dan qabul, cukup ditunjuk atau terima. Jadi wahia, Nabi ta'arif sadaqah tersebut ma'a'atahu muhtajan, apa yang memberikannya oleh seseorang tersebut muhtajan kepada orang yang berhajat. Berarti arah dengan dia butuh, yang butuh tinggi toilet bahasa ini baik, dan dia termasuk sadaqah. Toilet yang butuh awis tinggi, sejak kandung habis, dibayar habis. Berarti dalam sedekah itu sesuatu yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Wa illam yaqsid at-tawaba, meskipun dia tidak bermaksud untuk mendapatkan pahala. Misal untuk ini baru tujuan hanya membantu, dia dapat tujuan dari pahala. Karena sepotong jadi baru dikenal dari awis misal. Pada ibu awis, aku dah jujur awis. Berarti dikit dianggap sedekah. Meskipun waktu lebih jujur tersebut beredik benar dia ada cara bahan tetap dikatakan sedekah. Au ghaniyah, ay wahia ma'atahu ghaniyah. Sedekah itu juga adalah sesuatu yang oleh orang memberikannya kepada orang kaya. Ya, orang kaya maksud di sini dengan saat dia butuh. Orang kaya ataupun orang yang tidak butuh, li'ajli thawabil akhirah, dengan tujuan supaya mendapatkan pahala di akhirat dengan sungai terlebih satu ini dua ini. Namun Nabi tujuan dan jujur dengan sungai tersebut tujuan dan semua pahala. Ada orang sebut dengan dia tak butuh, dia tak butuh sesuatu setiap belum jujur hingga. Namun tujuan memberi adalah hal itu pahala. Berarti dia termasuk dalam kategori sedekah. Maksud sedekah tersebut para bahasa memiliki adalah itu memiliki dua gambaran. Abang memberikan kepada orang yang sedang membutuhkan, atau memberikan kepada orang yang sedang tidak membutuhkan, dan dengan tujuan yang kedua hadir berbahaya. Itu sedekah. Bagi Nabi setiap tujuan tersebut adalah tidak membutuhkan ijab dan qabul. Bal yakfi biha, akan tetapi yakfi biha, cukup padanya al-i'ta' wal akhdh, memberi dan mengambil. Para baru jujur apa baik cukup sah. Wa
disyaratkan adanya ijab dan qabul pada hadiah. Kemudian qat'an para bahasa dalam i'anatul talibin ala sahih. Itu pendapat ulama yang sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti pada sedekah tidak membutuhkan ijab dan qabul jika tanpa ada khilaf ulama. Adapun pada hadiah, apakah tidak membutuhkan ijab dan qabul? Pendapat sahih tidak membutuhkan ijab dan qabul. Namun qabil sahih sebagian ulama membahasnya hadiah membutuhkan ijab dan qabul. Lalu kuat adalah tanpa ijab dan qabul. Walau ghayra maqbulin, meskipun menghadiahkan dengan sesuatu yang bukan berbentuk makanan. Misal hadiah jam tangan, nanti tidak perlu adanya ijab dan qabul. Hadiah sepeda motor, hadiah mobil, misal para itu tidak membutuhkan ijab dan qabul. Pendapat yang sahih. Jadi boleh jujur jadi ahli-ahli, jujur dengan ahli-ahli hadiah. Wahia, Nabi hadiah tersebut, Nabi ta'arif hadiah ma naqalahu ila makanil mawjudi lahu ikraman. Apa yang dia naqalahu, memintahnya, mengantarnya, ila makanil mawjudi lahu, kepada tempat orang yang dihibahkan baginya. Dan di sini ketika beliau membuat redaksi kena ila makanil mawjudi lahu tersebut dikoreksi oleh i'anah. Nabi basal i'anah al-munasibu al-muhda ilaihi. Dan ya Nabi al-mawhub lahu al-muhda ilaihi, orang yang dihadiahkan. Karena pembahasan yang berhubung ini bukan masalah hibah, pembahasan yang berhubung oleh hadiah. Berarti hadiah adalah ma naqalahu ila makanil muhda ilaihi. Berarti hadiah tersebut sesuatu yang memintanya, yang mengantarnya, yaitu sesuatu yang diantar, yang dipindah atau yang dikirim kepada tempat orang yang dihadiahkan. Ikraman. Tapi tujuan mengantarnya tersebut ikraman, untuk memuliakan. Untuk memuliakan tujuan. Itu beda antara hadiah dan sedekah. Berarti ketika dia belum memberikan hadiah, niat yang belum memiliki adalah untuk memuliakan seorang. Berarti lamun dijojok dengan tujuan memuliakannya, berarti ini kita masuk hadiah. Kemudian beliau di sini memberikan definisi naqalahu. Berarti apakah hadiah tersebut harus barang saat pindah doang? Berbeda lamun menghadiahkan sesuatu yang tidak bisa dipindah. Kehadiahan balik, mau dikirim balik, kehadiahan bakat seara, misalnya ini ke tanah seara yang tidak dipindah. Berdasarkan mengatakan mana qalahu tersebut, ini sah kehadiran berarti dan sah barakat itu berpindah jadi hadiah. Berdasarkan mana qalahu. Lamun berdasarkan ikraman berarti berapa khilaf ulama. Lalu sebenarnya untuk hadiah tersebut juga yang dijadikan sebagai standar atau acuannya ini adalah niat memuliakan. Apakah barang ini barang yang bisa dipindah maupun barang yang tidak bisa dipindah. Bisa hadiah dengan balik, hadiah dengan anak yang tujuannya adalah untuk memuliakan. Bal yakfi fiha al-ba'thu min hadha wal qabdu min dhaka. Akan tetapi cukup pada hadiah tersebut mengirimnya dari ini, si A yang mengirim, wal qabdu min dhaka, dan menerimanya tersebut min dhaka dari yang itu. Maksud si B jadi terima. Yang kiriman dua idik misalnya ke sepeda motor, hadiah untuk dua idik. Namun dia mengirim dua idik terima, itu sudah cukup. Wa kulluha masnunatun, dan semuanya tersebut hibah, hadiah
dan sedekah tiga hukum adalah sunnah. Wa afdaluha as-sadaqah, dan tak paling afdal adalah di antara ketiganya adalah bersedekah. Tiga paling afdal tiga. Kemudian bahasa dalam wa in kanat as-sadaqatu afdala wa sarfuhu ila al-jiran wal aqarib afdal minhu ila ghairihim. Kemudian mengarahkan dia kepada tetangga dan kepada keluarga itu lebih afdal daripada kepada orang lain. Wa amma kitabur risalati, adapun kitabur risalah yaitu kitabnya atau menulis daripada surat. Alladhi lam tadullu qarinatun, adapun kitab ini adalah kertas sedikit. Kitabur risalah tahu dah tulis tapi surat. Kertas yang tulis surat. Ada zaman lain di apa pada zaman yang belum bangkit. Campur zaman yang belum bangkit kertas sehari-hari. Sila jadi malu kertas itu tulis sampai maku main kertas makin. Ada si penuh harga. Kamu zaman lain kertas itu mahal kau ini. Barang dia murah mahal zaman lain kertas itu. Sangat sih mahal. Bahkan lain dalam ulama tu ini kalau wasampu mengarang ukuran bagus si barang karangan tu ini dan dulu yang terbaik punya kamu sedut. Dan kamu beli terus pun singkram. Dan tinta dan ini dapat marah tinta yang terang. Ada tinta terang tinta kertas masih berpegang para hal lain itu. Adapun di kertas surat tersebut jika alladzi lam tadulla qarinatun ala audi, yang tidak menunjukkan adanya qarinah atas mengembalikannya. Misal bagi yang kirim ke surat Joko ini dia kuat kena ulian lewat dia kertas sebalik politik misalnya darat berarti qarinah yang menunjukkan bahwa kertas akan dikirim surat tersebut harus ulian misal faqad qala al-mutawalli, maka berkata Imam Mutawalli innahu milkul maktubi ilaih, maka sesungguhnya kertasnya tersebut ingin menjadi milik orang yang disurati, yang dituliskan untuknya. Maksudnya aku kirim surat untuk ini, berarti kertas tersebut untuk ini kau happy. Sampai marah dikit permasalahan si ulama dikit demam. Untuk berbeda dari yang belum dikit dia hatinya. Baik hak dengan marah dikit. Bawa masa kertas marah dikit itu permasalahan hukum. Jadi sampai dia belum merampas milik orang lain. Menurut Imam Al-Mutawalli, berarti kertas surat akan kirim surat tiga menjadi milik dengan saya kirim surat. Kau ini kirim surat sih, dua yang kebek kertas ini. Apakah dia ada sebut, dia terlihat atau dia jual malik milik si dia. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain daripada Imam Mutawalli, Nabi Bazan, wa huwa baqin bimilkil kadib, bahwa kertasnya tersebut tetap menjadi pemilik penulis surat. Berarti dia kirim surat yang sudah tu ini 45 lembar, berarti sampai yang sudah surat tu ini lagu kertas tersebut tetap yang itu dia dapat si DPA. Jadi menurut sebagian ulama. Saya tahu itu ini. Walil maktubi ilaihi, dan bagi orang yang dikirimi surat tersebut juga al-intifa'u bihi, dia boleh mengambil manfaat dengannya. Dan manfaatkan kebik. Oh misal dia dalam surat atau edik misal Abu dan Malik nulis oleh kertas. Berarti isinya mengambil manfaat dari kertas. Ya boleh balas tulis balasan boleh berikan kertas, boleh Malik kirim ke dia. Nah berarti tidak mengambil manfaat langgar kertas. Anggun marak nikah ala sabilil ibahah, atas jalan pembolehan saja. Anggun ambil manfaat lagu dia milik sini. Berarti sekiranya meninggal dunia pemilik surat tersebut, dia jelas kertas nikah jadi harta warisan. Terus ini sedikit lama surat atau kertas masalah. Para sudah mau jadi baik sampai 60
وتصيح الهبة باللفظ المذكور والله أعلم.